Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Hari ini kita mau bahas soal niche block dan riset kata kunci. Niche block itu apa? Niche block itu topik pada sebuah blog. Dan karena channel ini membahas soal SEO atau SEO, terserah kamu mau menyebutnya apa, itu sah-sah aja. Maka niche block yang akan kita gunakan juga berbasis SEO, yang mana kita juga harus melakukan riset kata kunci. Nah, memilih niche hingga melakukan riset keyword itu udah menjadi keharusan dalam dunia SEO. Semua publisher AdSense, semua blogger SEO itu melewati tahap ini, dimana ketika mereka telah menentukan niche pada blog mereka, mereka akan riset kata kunci terlebih dahulu. Ketika riset udah dapet, kata kuncinya udah dapet, baru deh mereka membuat postingan atau konten artikel sesuai dengan kata kunci yang telah mereka dapatkan. Begitu, dan kita akan menerapkan di hari ini. Tapi yang mau aku bahas di sini hanya seputar gambaran ya, pembelajaran dasar aja. Karena untuk riset kata kunci sendiri itu memiliki tingkat kelanjutannya. Bisa dibilang riset keyword itu udah menjadi kegiatan yang agak tricky ke depannya. Karena kita perlu usaha lebih keras dalam mempelajari kata kunci yang akan kita bangun. Seperti bagaimana cara menganalisa kata kunci itu, bagaimana tingkat persaingannya, bagaimana memahami para kompetitor di saat menggunakan kata kunci yang mau kita bidik gitu, mau kita ambil begitu. Untuk mempelajari itu memang agak tricky, agak susah. Tetapi riset keyword itu udah kayak kita belajar sebuah bahasa. Semakin sering mempraktekkan, semakin menjadi habit, kebiasaan gitu. Jadi nggak perlu takut dengan riset kata kunci, di mana kata kunci itu memiliki persaingan yang berdarah-darah. Nanti di channel ini pelan-pelan kita akan membahas kok, mengulik seluruh hal-hal yang ada di SEO termasuk riset kata kunci. Apa yang perlu kita persiapkan untuk riset kata kunci? Ya kita mempersiapkan niche-nya dulu. Ada suara ayam, kedengeran enggak? Kita mempersiapkan niche-nya dulu. Bagi yang belum mempersiapkan niche atau bagi yang belum menentukan niche apa yang mau kalian bangun, kalian bisa googling aja lah. Ini banyak kok pilihannya nih. Ada 100 contoh niche blog, buset banyak. Ini keuntungannya ada nih, bisa lebih fokus untuk topik tertentu sehingga tidak meluas ya, tidak menjabar kemana-mana. Ya, cari aja di sini. Ini bagi yang belum menentukan niche. Tapi sebetulnya mah bagi yang bingung menentukan niche juga bisa dimulai dari hal-hal yang kalian suka sih. Kalau kalian sukanya apa, ya udah tentukan niche tersebut. Hiburan, cantikan banyak nih, sampai DIY. Ada musik juga. Nah, ini adalah niche blog. Ini udah record kan ya? Takut tuh. Oh ya, udah record. Ini adalah niche blog, ya kan? Dan kita bisa mempersempit niche ini. Misal kalau musik kan itu terlalu luas ya kan, kita bisa mempersempit dengan musik klasik mungkin ya kan, musik klasik, terus musik hip hop, artinya kita membahas tentang musik hip hop aja, maka artinya niche kita adalah musik hip hop begitu. Kecantikan kan terlalu luas tuh, ada kecantikan wajah, kecantikan kulit ya kan? Kecantikan kulit bersisik terus fashion, kuliner, travel juga kita bisa bersempit dari travel kota apa, Jakarta kayak, atau mana terserah lah ya kan. Nah, kalau udah menentukan niche, oke, aku pengen niche musik nih, ya udah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita riset kata kunci di mana, di Word Planner. Oke, kita pakai gratisan. Nah, ini choosing the right keyword to use.
begini tampilannya. Oh iya, ada hal-hal yang perlu kamu ketahui dalam riset kata kunci ya, yaitu jangan menentukan niche yang musiman. Musiman itu seperti apa? Niche bola itu musiman. Katakan kita mau bahas soal saat ini, aku nggak tahu bola ya katakan misalkan Liverpool deh, kita mau bahas soal Liverpool Eko atau iya nih ada Liverpool Eko atau gimana nyebutnya ya kan. Liverpool Eko apa sih, jadwal Liverpool misal ya gini ya kan. Ini adalah keyword musiman, keyword yang tidak setiap saat dicari oleh banyak orang. Setiap saat itu bisa setiap hari, dari waktu ke waktu sering dibicarakan ya, karena keyword-keyword seperti ini itu yang keyword-keyword seperti ini hanya dimanfaatkan oleh situs-situs yang membahas tentang bola aja, dan dia sifatnya real time kayak portal media yang bahas soal bola net ya kan begini. Jadi hindari keyword yang musiman. Terus keyword yang musiman itu apalagi ya, kayak batu aki itu dulu hanya bertahan beberapa waktu aja ya kan. Terus dalgona coffee itu juga musiman, hanya pada saat itu aja. Sekarang nggak ada yang nyari dalgona coffee gitu. Maka kita jangan mencari atau membuat keyword musiman. Terus jangan juga menggunakan keyword jualan. Kita harus tahu nih keyword jualan itu kayak apa. Misal sepatu pantofel wanita. Nah, ini sepatu pantofel wanita nih, keyword jualan ini udah terlihat dari yang memainkan adalah marketplace atau e-commerce. Nah, kita akan kesusahan untuk bersaing dengan situs-situs seperti ini karena itu situs besar. Google sendiri juga sudah menentukan mana jenis keyword jualan, sehingga itu akan susah kita taklukkan. Kita fokusnya untuk situs authority. Situs authority itu situs authority is website authority is SEO concept. Ini bahasanya teknikal banget. Jadi sederhananya situs authority adalah situs yang berproses, di mana kita membuat konten sekarang, lalu hasilnya akan datang di kemudian hari gitu. Jadi kalau kita membuat konten saat ini, kita menentukan niche kopi, misal kopi hitam, lalu kita membuat artikel berdasarkan keyword yang sudah kita pilih, yaitu kopi hitam. Ini keywordnya. Nah, ketika kita membuat artikel kopi hitam di hari ini juga, maka tidak akan ditayangkan di Google di hari ini juga. Dia akan berproses. Bagaimana prosesnya itu tergantung dari bagaimana konten kita, isi dari konten kita itu seperti apa, bagaimana tingkat kualitasnya, dan itu akan kita bahas pelan-pelan. Situs authority, kita hanya fokus ke situs authority ya, bukan ke situs jualan atau serupa dengan itu. Oke, kita ini mau bikin ini siapa nih, musik aja ya, musik. Oke, musik, katakan musik. Ya udah, kita searching aja di sini, googling musik ya. Biasa ya kalau misalkan buka keyword planner. Oh iya tadi ya, kalau keyword planner yang begini dulu, kita kalau mau riset kata kunci fokusnya yang paling kiri aja. Kalau yang paling kanan ini untuk kebutuhan iklan di Google Ads. Untuk kita kasus ini pilih ini tadi, musik ya. Ini dipastikan negara Indonesia, bahasa juga Indonesia karena kita mau bikin blog Indonesia. Musik, nah ini adalah musik ini doang ya. Kita harus
sempit lagi, jangan musik karena terlalu itu. Musik klasik. Nah, katakan kita sudah menentukan musik sebagai niche pada blog kita, lalu kita mau membuat artikel tentang musik klasik. Maka musik klasik itu bisa dijadikan niche, bisa niche. Kita lihat di sini. Kita fokus di dua hal ya. Kalau di keyboard planner untuk saat ini kita fokus di dua hal, yaitu kata kunci dan penelusuran bulan rata-rata. Ini adalah volume pencarian. Musik klasik dicari oleh 1000 sampai 10.000 orang per bulan yang mengetik di Google. Ini estimasi sekitar segitu. Ini daftar konten dari musik klasik di mesin pencari Google. Oke, gini. Katakan kita memilih musik sebagai niche pada blog kita, lalu memilih keyword musik klasik sebagai konten untuk blog kita. Nah, tugas selanjutnya apa? Bikin artikel ya, bikin artikel. Tapi sebelum bikin artikel perlu diketahui dulu bahwa terdapat dua jenis keyword secara umum. Short tail yang pertama atau keyword utama, dan yang kedua long tail yaitu keyword turunan. Keyword utama itu yang mana? Ini musik klasik adalah keyword utama gitu. Nah, keyword turunannya yang di bawah. Ya kan? Yang di bawah ini adalah keyword utama, atau ini juga bisa dijadikan keyword utama. Kita combine aja nanti. Ini juga bisa jadikan keyword utama. Ini juga bisa. Terlihat dari dia lebih besar penelusurannya ketimbang yang di bawah. Ya, kayak gitu. Cara kerjanya begini. Kita membuat artikel berbobot berdasarkan keyword utama. Ya kan? Artinya ini, kita harus membuat artikel berbobot, berkualitas berdasarkan keyword utama. Ketika sudah jadi, kita membuat artikel berikutnya, yaitu artikel pendukung dari hasil keyword turunan. Ketika kalian menetapkan keyword turunannya ini sampai ini gitu, maka itu adalah keyword turunan. Supaya lebih gampang kita download aja deh. Ini kita download, jadikan spreadsheet. Keyword musik klasik. Kita download. Buka sheet. Enak toh. Kalau di saat kata kunci kita udah disediakan fitur download dalam bentuk spreadsheet begini. Semua serba Google, kita manfaatkan sebaik mungkin. Ada suara ayam, kucing nih. Di sini peliharaan hampir semuanya ada. Kalau mau adopt aja ya. Ini kita baris gini aja deh. Ini nggak perlu lah, kita hapus aja biar lebih bingung. Ini juga kita hapus, kita center, terus oke, kita ratakan dulu ya, digedein, kurang gede, gedein lagi gitu. Oke, katakan kita sudah menentukan bahwa musik klasik hingga alat musik klasik adalah keyword utama. Kayak gini. Ya ampun, salah. Mana sih? Nih. Maka keyword turunannya adalah dari lagu klasik adalah hingga lagu klasik bagus. Terserah kamu mau ambil yang mana. Nah, ini kita tentukan sebagai keyword utama.
keyword utama gitu. Ini juga. Nah, sementara ini adalah keyword turunan hingga ke bawah. Nah kan, sampai ke bawah keyword turunan. Nah, kita akan membuat satu artikel aja dari keyword utama. Nah, artikel yang akan kita buat itu wajib berkualitas ya, karena kita menyasar ke keyword utama. Berbobot atau berkualitas. Nah, berkualitas itu maksudnya gimana? Perhatikan baik-baik. Dia memiliki minimal 2000 kata. Kalau versiku 2000 kata. Lebih banyak lebih bagus gitu. Terus dia mengandung 1% atau maksimal kalau aku 1,5% kata kunci dari musik klasik ini. Musik klasik adalah musik klasik, contoh musik klasik, pengertian musik klasik, begitu. Cukup 1-1,5% dari jumlah keseluruhan kata, yaitu 2000 kata. Kalau 1% dari 2000 kata berarti 20, ya udah kita cukup menyebutkan keyword ini sebanyak 20. Begitu. Kenapa cuma 1%? Supaya nggak spam. Ya, karena tujuan kita membuat artikel SEO itu supaya human friendly. Bukan supaya enak dibaca oleh robot Google, tapi human friendly. Google udah bisa mengetahui artikel-artikel yang sengaja dibuat supaya robot Google bisa membacanya. Enggak, robot Google sudah bisa membaca bahwa artikel ini adalah artikel berkualitas, artinya artikel yang human friendly. Udah nggak usah macam-macam deh soal mengakali keyword, nanti terkesan spam, nanti malah di-ban sama Google kayak gitu. Nah, kita bikin satu artikel aja yang berbobot seperti itu, minimal 2000 kata. Tadi aku ulangin ya, minimal 2000 kata minimal. Kalau versi aku begitu. Terus mengandung keyword sebanyak 1-1,5%. Keyword ini 1-1,5% dari total kata kita, yaitu 2000 dari total jumlah kata. Terus mengandung banyak gambar. Syukur-syukur di setiap penjelasan itu mengandung banyak gambar. Di setiap penjelasan mengandung gambar, dan biasanya yang aku terapkan itu dari mulai 20 gambar karena setiap penjelasan sampai 50 gambar. Serius aku menerapkan itu. Dan aku juga menerapkannya dalam bentuk gambar original. Seenggaknya diedit gitu. Seenggaknya diedit. Ya, original kita bisa beli. Kita bisa beli, banyak layanan yang murah untuk beli dalam bentuk paket kayak gitu, banyak. Nanti cuman aku pengen ngasih pemahaman dasar ya. Nah, setelah satu artikel dibuat, musik klasik ini ya kan sudah dibuat 2000 kata, terus mengandung 1,5% keyword dari total katanya, terus mengandung gambar, terus gambarnya juga udah diedit, nggak kena copyright kayak gitulah tujuannya ya kan. Habis itu di artikel berikutnya kita membuat artikel berdasarkan keyword turunannya, yaitu dari mulai lagu klasik ini, keyword lagu klasik. Kita bisa mendefinisikan lagu klasik adalah kalau memang antara lagu klasik dan musik klasik ini berbeda ya, kita bisa membuat artikel ini. Tapi kalau sama mah gak usah deh, kita bisa bikin ini musik klasik untuk ibu hamil kayak gitu. Nah, kalau ini nggak seberat artikel utama, yaitu hanya mengandung minimal 600 kata. Kalau versi aku 600 kata minimal, lebih banyak lebih bagus, tapi tidak melebihi jumlah seperti keyword utama 2000. Nah, terus gambar juga secukupnya karena 600 kata ya kan. Untuk keyword juga sama, 1% dari seluruh kata yang kita buat. 600 berarti 1%-nya berapa? 6 cukup banget. Terus habis itu di artikel berikutnya kita bisa bikin mungkin musik klasik Mozart gitu,
atau kita bikin lagu klasik terbaik, artikel berikutnya ya, itu untuk keyword turunan ya. Terus kita bikin musik klasik untuk kecerdasan gitu. Nah, semakin banyak kalian membuat artikel dari masing-masing keyword ini, tujuannya agar bisa mendorong artikel dari keyword utama yang telah kita buat gitu. Jadi nge-push. Itu konsep artikel. Itu konsep bagaimana cara meranking keyword utama ini. Adalah kita membuat keyword utama dulu, membuat artikel yang berbobot dari keyword utama, lalu membuat artikel turunan dari keyword-keyword ini. Itu. Semakin banyak kita membuat artikel turunan, maka akan semakin terdorong artikel utama untuk bisa nongol di page one, sedikit demi sedikit berproses. Itu gambaran secara umum kita membuat artikel SEO dengan kata kunci sesuai niche blog yang telah kita tentukan. Begitu. Ya kan, bahkan banyak juga yang menerapkan membuat artikel dari masing-masing keyword turunan ini. Misal keyword turunannya ini ada berapa tadi? Sampai 123 dibagi berapa ini? Katakan 120 ya kan? Ya dia bikin demi mensupport artikel utama. Begitu. Banyak menerapkan cara itu. Jadi ini tuh sangat make sense untuk algoritma Google, karena mendapat kekuatan dari artikel-artikel lain, dan Google membacanya bahwa ini adalah bentuk blog dengan niche yang relevan. Begitu. Maaf ya kalau ngomongnya berbelit-belit gitu ya. Maklum single fighter. Ya begitu kurang lebih dari penjelasan riset kata kunci dan memilih niche. Dan ini nggak bisa dibilang cara yang mengerikan, bukan cara yang mengerikan. Semua itu akan terbayar kok, serius. Nanti ketika sudah nongol di page one kayak atau sudah mendapatkan traffic deh, itu benar-benar sangat terbayar gitu. Jadi bisa dibilang ini nggak semengerikan gitu. Semua akan terbayar. Yang perlu dipahami itu untuk mendapatkan sesuatu yang besar, maka pengorbanannya juga harus sama. Jadi ini tuh konsekuensi yang logis untuk dunia per SEO-an gitu. Dan ini tuh baru ngobrolin soal seputar SEO kontennya aja ya, belum kalau kita ngepost pakai backlink segala macam. Tapi itu nanti deh, pelan-pelan. Aku lagi-lagi pengen bahas soal pemahaman dasar bagaimana memilih niche dan riset kata kunci hingga membuat konsep tulisannya gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa kalau merasa suka like ya, sama subscribe dan komen kalau misalkan mau diskusi. Terima kasih.